karena masih sakit. Ada suiran ayam. Nah, menu masakan hari ini ya udah selesai ya. Karena ini saya senang banget kalau kerupuk saya masukkan di dalam kuah ya, enak. Nggak tahu kenapa kalau selalu saya lagi mau ke dokter gigi ya, Bang Yos. Pagi ini kami udah ada di dokter gigi lagi ya. Yang kedua, kemarin itu belum dicabut karena masih sakit, dan hari ini pencabutan gigi saya, gigi bungsu bersama Bang Yos. Deg-degan enggak? Deg-degan enggak? Siti lagi menunggu yang deg-degan. Selesai dari dokter gigi, saya dan suami mampir ke jual bubur ayam ya, yang jual bubur ayam ini langganan kami ya dari dulu, dan ini kami tuh sangat cocok banget sama bubur ayam ini ya. Nah, ini satu porsinya harganya 12.000, tapi tidak pakai telur. Kalau pakai telur 15.000. Kami membeli yang tidak pakai telur 3 bungkus ya, karena satu porsinya itu cukup buat saya, yang 2 porsinya itu untuk Bang Yos, untuk sarapan pagi sama siang gitu. Karena saya dari dokter gigi belum boleh makan, harus tunggu 2 jam, jadi untuk makan siang dan tidak boleh makan panas-panas dulu. Nah, ini penampakannya seperti ini ya. Ada suiran ayam, ada cakwe, terus lalu ada kacang kedelai, bawang merah goreng, sayurannya ada daun bawang dan seledri. Maknyus banget dan murah meriah, ini sangat enak ya. Nah, ini udah selesai, tinggal dibungkus-bungkus ya. Nah, ini bapaknya itu baik banget ya, kalau ngasih itu double-double ya, ada kerupuk dan kuah. Saya diberi kuahnya itu double ya, ada 4, lalu kerupuknya juga diberi 4, dan sambelnya diberi 5. Nah, ini halo, gimana yang ke suami setelah saya, dicabut giginya? Rasanya masih tebel karena habis dipati rasa, terus disumpel sama kapas, ngomongnya susah, jadi tahannya tuh kayak mau ludah terus, tapi belum boleh, dan makan pun belum boleh yang panas-panas. Ngomongnya jadi lucu ya guys. Iya, ini apa, pati rasanya ini loh yang belum hilang, jadi belum sakit, cuman susah kalau buat ngomong, jadi agak gimana gitu. Terus ada kapasnya ganjel ya begini. Semoga semuanya baik-baik aja ya teman-teman, doakan semuanya pulih dan bisa makan enak lagi. Palingan besok sudah enggak apa-apa itu. Sedih enggak kehilangan satu gigi? Yang pasti sedih ya, tapi karena udah nggak bisa diselamatkan, harus dicabut ya, tidak apa-apa lah, demi yang terbaik. Karena dari kemarin tuh sakit, gusinya bengkak, ternyata tuh di dalamnya tuh ada gigi tidur. Waktu itu udah pernah di ronsen, ada gigi tidurnya, jadi numpuk, terus ada di atasnya gigi yang berlubang yang udah pernah ditambal 3 tahun yang lalu, dan sakit. Akhirnya harus diambil gigi geraham saya yang bungsu kiri. Ya udah seperti ini gitu. Jadi biar gigi tidurnya katanya sih nanti biar agak longgar, nongol lagi gitu. Udah dulu ya. Nah, ini sampai rumah saya lanjut masak ya. Ini saya
lagi ngerebus kerang ya, udah saya cuci dulu. Dan ini bumbu-bumbunya simple ya, ada bawang merah, bawang putih yang udah dihaluskan. Ini saya mau masak sayur sop ya, sayur sop aja, tidak ada daging ayam atau daging sapi, ini hanya sayuran saja ya. Nah ini masukkan sayurannya ya, diaduk-aduk-aduk dan diberi air. Kenapa saya dubbing? Karena habis pulang dari dokter buat ngomong aja susah ya. Ini saya beri kaldu bubuk ya, atau penyedap rasa, lalu nanti diberi lada putih atau merica, diaduk dan koreksi rasa, dan diberi garam. Bila udah asin jangan beri garam ya, karena biasa kaldu bubuk saya udah asin, jadi terakhir saya menggunakan garamnya ya. Nah diicip-icip dulu, dikoreksi rasanya. Ini kurang asin, jadi saya tambahin garam. Saya beri garam dulu ya, biar ada asinnya. Nah diaduk-aduk, terakhir saya beri bawang merah goreng ya, biar sedap ya sayur sopnya. Lalu dimatikan dan disajikan. Setelah itu saya menggoreng tempe ya. Ini bumbunya juga simpel banget, cuma bawang putih sama ketumbar, lalu sama garam ya yang dihaluskan. Lalu diberi air sedikit, dimarinasi ya. Waktu sebelum berangkat ke dokter saya udah bumbuin ayamnya, saya udah bumbuin tempenya, jadi pulang rumah tinggal goreng-goreng saja. Nah ini sayur sopnya saya sajikan di panci kecil, karena berhubung saya belum boleh makan panas, jadi didinginkan dulu, ini buat makan siang nanti. Nah ini udah jadi ya sayur sopnya. Nah ini saya mau masak oseng kerang lombok hijaunya ya. Di sini ada bawang merah, bawang putih. Biasa saya udah punya stok yang udah dihaluskan. Nanti masukkan lomboknya ya, sama ada lengkuas atau laos dan salam. Nah ini ya, lengkuas masukkan, daun salam, lombok hijau, lombok merah yang udah diiris-iris dimasukkan, ditumis ya hingga harum dan matang. Lalu masukkan kerang yang udah direbus dan dibersihkan ya, yang udah dicuci, direbus supaya hilang bau amisnya ya. Nah ini saya beri kecap sedikit, beri kaldu bubuk, nanti beri lada putih atau merica ya. Bila kurang asin beri garam dan dikoreksi rasa. Jangan lupa ya, ini beri air sedikit aja ya. Nah ini mericanya masuk secukupnya aja. Diaduk-aduk sampai rata. Ini saya beri gula pasir sedikit supaya sedap ya. Koreksi rasa ya. Nah udah pas, bumbunya udah enak. Ini tempe gorengnya juga udah matang dan ditiriskan. Ini buat makan sama sayur sop enak banget ya. Nasi putih, tempe goreng, sayur sop, udah enak. Dan ini kerangnya juga udah matang dan disajikan. Ini juga kesukaan kami ya, Bang Yus juga suka banget, dan saya juga suka. Ini jarang banget sih saya masak ini, oseng kerang lombok hijau sama nasi anget tuh enak banget ya makan sama ini.
Nah, ini daun salamnya saya buang ya. Nah, seperti ini penampakannya oseng kerang lombok ijo. Maknyus, mantul. Nah, ini saya dada-dada karena udah selesai. Nah, menu masakan hari ini ya udah selesai ya. Tinggal buat makan nanti siang. Nah, ini siang saya udah mau makan bubur ya, yang tadi pagi saya beli dan udah dingin ya. Sengaja saya dinginkan karena saya belum boleh makan yang panas ya. Dan ini saya minum air es ya, disarankan oleh dokter suruh minum air es supaya cepat berhenti darahnya. Nah, ini loh kalau ngasih kerupuk double-double bapaknya karena langganan ya, jadi kita sering diberi double ya. Belinya 2 diberinya berapa, belinya 3 diberinya 4. Nah, sambelnya itu saya diberi 5 Pak 4, tapi saya pakai 1 aja ya, 1 aja udah pedes ya. Nah, ini saya beri kecap manis supaya makin mantap rasanya ya. Ini biasa kerupuknya saya tenggelamkan di dalam kuah karena ini saya senang banget kalau kerupuk saya masukkan di dalam kuah ya, enak. Nggak tahu kenapa kalau makan kerupuk selalu saya tenggelamkan di kuahnya ya. Nah, sebelum makan berdoa dulu. Mari makan teman-teman. Enak ya, 1 mangkok. Ini saya kuahnya juga saya beri 2 ya supaya banyak. Nih, saya juga makannya agak susah ya, jadi pelan-pelan karena masih tidak enak dan pati rasanya ini belum hilang ya, jadi rasanya tuh masih tebel pipi sebelah kiri. Tuh kan sampai tumpah-tumpah makannya karena belum terbiasa dan rasanya juga masih ganjel ya. Bubur ayamnya tuh enak banget teman-teman dan murah meriah, dan ayamnya tuh kalau beri tuh banyak sak bruk. Kuahnya saya suka seperti kuah soto, saya lebih suka bubur ayam yang kuah kuning gini ya. Pokoknya kalau di mana-mana ada bubur ayam pasti saya beli karena ini makanan favorit saya, bubur ayam. Kalau pas nginep di hotel gitu ya, pas waktu pergi gitu nginep di hotel gitu, pasti breakfastnya bubur ayam, tidak pernah ketinggalan sama bubur ayam. Entah itu enak, entah itu biasa saja, tetap makan bubur ayam. Makannya pelan-pelan ya, dinikmati tenan sambil menikmati rasanya gigi yang baru dicabut ya, rasanya masih tebel ya. Ini saya makannya sebelah kanan ya, karena gigi kirinya yang masih luka habis dicabut. Oke lah teman-teman, ini saya sedang makan ya, lagi menikmati banget ya. Nah, ini mau dihabiskan apa enggak? Kok belum habis-habis, rasanya kok udah kenyang gitu ya. Biasanya tuh saya lahap banget karena berhubung giginya masih ndak enak, jadi makannya pelan-pelan ya, sambil menikmati pelan-pelan asal habis ya. Maafkan ya teman-teman, ini saya dubbing karena saya ndak bisa ngomong dengan lancar setelah dicabut gigi, jadi saya dubbing aja daripada nanti saya ngomong ndak jelas. Nah, ini saya dubbing di keesokan harinya ya, saya baru bisa ngomong dengan lancar. Dan puji Tuhan udah mulai membaik.
udah tidak sakit. Nah ini tuh tinggal berapa sendok aja berhenti karena udah rasanya udah kenyang. Mau dibuang eman-eman, dihabisin ya rasanya kenyang. Tinggal seamplokan lagi. Nah, akhirnya selesai. Ini minum air dingin ya. Sebenarnya kalau minum air dingin gigi saya sebelah kanan pun linu, tapi harus bagaimana lagi, dianjurkan suruh minum air dingin dulu ya, supaya untuk pemulihan gigi saya yang habis dicabut.